Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah wa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Para ummahat jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita atas nikmat yang berlimpah, nikmat iman Islam, nikmat kesehatan dan keamanan, nikmat yang hari ini sedang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Mudah-mudahan Allah memberikan afiyah. Doa yang harus kita baca setiap hari, Allahumma inna na'udzubika min zawali nikmatika wa tahawuli afiyatika wa fujati nikmatika wa min jami'i sakhatika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min zawali nikmatika, dari hilangnya nikmat yang sudah kita rasa, ya, wa tahawuli afiyatika, berubahnya afiyah yang sudah Allah berikan pada kita. Afiyah itu keselamatan, hilangnya keselamatan, ya. Wa fujati nikmatika, dan cepatnya hukumanmu yang datang. Wa min jami'i sakhatika, dan aku berlindung dari segala bentuk kemarahanmu, ya, kepada kami. Ya, orang yang rajin baca doa ini menurut penjelasan para ulama akan terbebas dari musibah yang datang secara tiba-tiba, ya. Baik, para ummahat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan 400 hadis akhir zaman sampai di pembahasan hadis 91, ya. Di pertemuan yang lalu kita 92, ya, 91. Terakhir kita bahas tentang orang-orang yang ingkar sunnah, ya. Ya. Hadis tentang perzinahan yang merajalela. Dari Anas bin Malik, dia berkata, la uhaddisannakum hadisan la yuhaddisukum ahadun ba'di. Aku akan menceritakan, mengkabarkan kepada kalian satu hadis yang kalian tidak mendengar dari seorang pun sesudahku nanti. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, min asratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat adalah berkurangnya ilmu, ayyakillal ilmu wa yadharul jahlu wa yadharuz zina wa taksurun nisa wa yakillar rajul wa yakillar rijal hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah berkurangnya ilmu dan merebaknya kejahilan. Ya. Apa yang dimaksud dengan berkurangnya ilmu, merebaknya kejahilan? Kalau secara logika menjelang kiamat ini ilmu tersebar atau berkurang, Bu? Tersebar. Pengajian di mana-mana, ustadz dari yang tua sama yang bocil ada, ya tidak? Ya, ngaji bukan cuman baca buku sambil mau tiduran 24 jam Anda ngaji bisa, ya tidak? Ya, asal kuotanya ada, ya. Jadi ilmu ini tersebar. Ya, tapi kenapa di sini disebutkan berkurangnya ilmu dan merebaknya kejahilan? Tentu di sini bisa memiliki makna hakiki, bisa majazi. Berkurangnya ilmu ini yang dimaksud adalah ilmu khusus tentang agama, di mana pada zaman dahulu memang belum ada problem dan masalah, tapi sekarang sudah muncul itu masalah. Di zaman Nabi ada nggak pembahasan MLM? Nggak ada. Di zaman Nabi ada nggak pembahasan tentang hukum talak pakai SMS? Itu kan, ya. Di zaman Nabi ada nggak pembahasan tentang hukum riba bank konvensional? Belum ada, ya.
Di zaman Nabi belum ada pembahasan tentang hukum mendirikan pegadaian dan sebagainya. Hukum kripto, bitcoin, ada tidak? Belum ada, ya. Jadi hukum-hukum terkait dengan ekonomi khususnya ini adalah hukum fikih yang paling luar biasa perkembangannya. Satu pembahasan belum selesai, sudah muncul pembahasan, sudah muncul masalah yang baru. Hukum ShopeePay, hukum kartu kredit, hukum-hukum. Nah, yang semacam ini ya di zaman Nabi belum ada, sehingga banyak manusia yang terjebak atau belum paham hakikat hukumnya. Ini diantara makna yang disebut sebagai ilmu berkurang, sementara kebodohan merajalela. Ya. Atau yang kedua, yang berkurang di sini adalah apa? Keberkahan ilmu itu sendiri. Karena memang banyak manusia yang semuanya serba pengen instan. Baru ngaji sehari dua hari, baru ngaji sepekan dua pekan, sudah berani jadi mufti, sudah berani menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berat. Baru hijrah sebulan dua bulan, sudah berani didaulat jadi ustazah, ngisi pengajian dan ceramah. Padahal tidak pernah belajar mendalam, nggak pernah mondok, nggak pernah ngatamin Quran, hanya gara-gara dia adalah tokoh, hanya gara-gara dia itu public figure yang banyak followernya, kemudian dia berani mendaulat dirinya sebagai ya ustadz atau ustadzah. Tentu saja ini merupakan kebodohan, ya. Kemudian kita lihat dampaknya, karena ilmu begitu bebas didapat, justru yang muncul adalah kebodohan yang berlipat-lipat. Dari sisi apa? Banyak orang yang sok berani memerankan diri sebagai mufti tadi. Lihat para netizen ketika komen atas sebuah peristiwa, ya tidak? Ya, ini satu contoh ya Bu, contoh tentang kebodohan yang mudah-mudahan kita terhindar. Ya, ada seorang ulama, kalau tidak salah namanya Imam Al-Auza'i, yang mengatakan orang yang belajar fikih saja, ya hukum halal haram ya, hukum fikih ya Bu, ya, tetapi tidak belajar tazkiyatun nafas, maka hatinya akan kering dan gersang. Tapi kalau dia itu belajar tazkiyatun nufus terus, mencari kedamaian, mencari ketenangan, bagaimana menjaga hati, bagaimana melindungi perasaan. Orang yang belajarnya tazkiyatun nufus terus, ya, nggak belajar fikih, nanti bisa jadi zindik. Tahu zindik nggak? Zindik itu seperti ateis. Zindik itu seperti orang yang tidak percaya kepada syariat. Contoh, dia belajar tentang ketenangan jiwa. Kok saya hati mulai tenang ya setelah belajar yoga. Kayaknya saya nggak perlu sholat, cukup yoga saja. Nah, itu zindik jadinya, ya. Ya, jenengan membaca syariat Allah tidak pakai jenengan mengandalkan perasaan tapi tidak menggunakan syariat, nanti banyak protes kepada aturan Allah. Tapi kalau belajarnya fikih kok nggak belajar tazkiyatun nafas, nanti hatinya kering. Kenapa kamu nggak bangun malam? Kan hukumnya cuma sunnah, ya. Sholat kan nggak wajib berjamaah, kan cuma sunnah hukumnya. Itu fikih kayak begitu, ya. Sedekah ya kan cuma sunnah, ya. Kenapa kamu nggak baca Quran? Ya kan hukumnya cuma sunnah. Jadi semuanya itu diukur pakai sekedar yang penting aku nggak dosa. Nah, maka orang yang belajar fikih saja hatinya akan kering. Tetapi para ummahat, ada yang penting dari itu semuanya. Kalau kita menghukumi orang lain, itu nggak boleh pakai tazkiyatun nafas, ya. Tapi kalau kita mau menghukumi orang lain, itu harus belajar fikih. Kalau ilmu tazkiyatun nafas jenengan dibelajar bab ikhlas, bab riya, bab sum'ah, tawadu, nggak boleh sombong, nggak boleh ini itu dan sebagainya, ya, yang masalah hati. Tapi dipakai buat mengevaluasi orang lain, pasti kacau. Ya tidak? Ada ustadz ceramah di YouTube yang nonton 1 juta orang. Itu kalau menilai ustadz tadi pakai tazkiyatun nufus, ini ustadz riya, pamer, suka ketenaran. Nah, itu kalau pakai tazkiyatun nufus jadi kayak begitu.
Ya, padahal harusnya kalau kita pakai fikih, alhamdulillah banyak yang mendapatkan hidayah melalui ustadz ini. Dan netizen itu kebanyakan kalau ngingetin orang pakai tazkiyatun nufus, bukan pakai fikih. Bu, kalau ada orang yang hobinya umroh terus tiap bulan, tapi dia nggak pernah nyembelih hewan kurban, tetangga jenengan misalnya kayak begitu, ayo komennya gimana? Ya. Coba jenengan komen apa? Tetangga jenengan tiap bulan umroh tapi nggak pernah nyembelih hewan kurban. Nah, jenengan kalau ngomennya Pak pakai tazkiyatun nufus akan opo ya, umroh tiap bulan nyembelih nggak mau. Lah boleh jadi dia meyakini nyembelih hewan kurban itu sunnah hukumnya. Kenapa kita mencela orang yang tidak berbuat dosa? Begitu kan? Ya, tapi kalau pakai tazkiyatun nufus, Anda pasti gibahin dia tiap hari. Ya tidak? Nih maaf nih ibu-ibu, kalau ngomentari orang itu suka pakai tazkiyatun nufus, nggak pakai ilmu fikih. Padahal belajar tazkiyatun nufus itu untuk mengoreksi diri sendiri, bukan mengomentari orang lain. Melihat tetangga sedekah bagi-bagi makanan, pamer itu nggak diterima amalnya. Nah itu kalau ngomentari orang pakai tazkiyatun nufus kayak begitu, ya bisa bahaya. Kalau ngomentari orang itu harus pakai hukum fikih. Ini maaf nih ibu-ibu nih ya, ini dalam rumah tangga, terutama dalam rumah tangga ya, dalam rumah tangga itu banyak kasus ibu-ibu rumah tangga ini menghukumi orang lain pakai tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus itu bahasa lainnya perasaan gitu, bukan pakai hukum fikih. Misalnya ada seorang wanita baik-baik dicerai sama suaminya, ayo jenengan komentarnya apa? Ayo. Dicerai sama suaminya, ya Allah nih, loh salahnya suami apa mencerai istrinya? Coba kalau ditanya pakai hukum, salahnya suami apa mencerai istrinya? Memangnya haram mencerai? Ya, memangnya haram? Ya kan tidak gitu loh. Makanya dalam kasus begini, Ustadz suami saya dolim begini-begini. Nah ini ada jawaban bagus, tolong dengarkan baik-baik ya. Ini sudah mulai main perasaan masalahnya nih ya. Ya nggak pakai hukum fikih ini. Padahal kita sudah kunci tadi nggih. Kalau mau menghukumi orang pakai apa? Fikih. Jangan pakai perasaan dan jangan pakai tazkiyatun nafas ya. Karena ada ibu-ibu yang nanya suami saya zolim begini, saya merasa terdolimi. Nah, zolim dengan merasa terdolimi itu dua hal yang berbeda. Pada kebanyakan yang terjadi, bukan suami zolim, tapi istri yang merasa terdolimi. Apakah istri merasa terdolimi itu sudah pasti suaminya zolim? Belum tentu. Maaf nih Bu ya, contoh. Suami menceraikan istrinya terus dia kawin lagi, zolim nggak? Mana zolimnya? Ya, di mana zolimnya? Dia sedang melaksanakan ayat An-Nisa ayat 9, wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin. Kalau ada di antara kalian yang ingin menceraikan istrinya, kemudian dia menikah lagi dengan wanita lain, silahkan, tapi maharnya jangan diambil. Itu kan ayatnya berbunyi begitu ya. Nah kalau ada suami yang melakukan perbuatan itu, dia sedang menjalankan ayat tadi gitu loh. Bukan ya, bukan versinya laki-laki, versi hukum fikih gitu loh ya. Nah kalau pakai tazkiyatun nafas, jenengan akan tuding suaminya gimana? Wah dolim itu. Nah itulah yang saya maksud. Kebanyakan kita saat menghukumi orang lain bukan pakai fikih, tapi pakai tazkiyatun nafas. Nah kalau semua orang dihukumi pakai tazkiyatun nafas, nggak ada satupun orang yang benar, salah semuanya, gitu loh ya. Makanya ilmu tazkiyatun nafas itu bukan untuk mengevaluasi orang lain. Ilmu tazkiyatun nafas dipakai untuk mengevaluasi diri sendiri.
Nah, kalau mau menghukumi orang lain, menilai orang lain, harus pakai ilmu fikih, hukum halal dan haram. Misalnya kita ngelihat ada orang kok tidak sholat sunnah ba'diyah atau qobliyah. Kalau pakai tazkiyatun nafas gimana coba? Wah, itu orang ya menolak sunnah gitu, ya toh, ya. Apalagi pakai fatwanya Imam Ahmad, itu nggak witir, rojulun su, lelaki jahat, begitu loh, ya. Itu kalau pakai tazkiyatun nafas itu kayak gitu, Bu, ya. Padahal hukum sholat witir sunnah atau wajib? Sunnah. Apakah orang itu dihukumi jahat gara-gara dia meninggalkan yang tidak wajib? Kan tidak, Rasul saja nggak pernah mencela kok, kan begitu, ya. Nah, ini yang saya maksud, ya. Salah satu kebodohan di zaman sekarang yang menyebar itu adalah kita menghukumi orang lain pakai tazkiyatun nafas, gitu loh. Padahal tazkiyah itu ilmu untuk mengevaluasi diri sendiri. Ya Allah, aku kok nggak bangun malam ya? Kok aku tadi nggak sedekah ya? Kok aku tadi belum hatam Quran ya bulan ini? Kok itu untuk menilai diri sendiri? Tapi ilmu ini nggak boleh dipakai untuk menilai tetangga sebelah, gitu loh. Dan netizen itu kalau komentar kebanyakan pakai tazkiyatun nafas, sok dirinya suci, begitu kan, ya? Yang lain semuanya serba salah. Ngapunten Ibu, mulai sekarang hati-hati ya. Jangan suka ngomentari orang pakai ilmu tazkiyatun nafas. Kayak lojeng emasnya sarenteng-renteng tapi ne infak 2000. Nah, itu namanya tazkiyatun nafas dipakai buat ngomentari orang, ya. Ya, padahal salahnya apa infak 2000? Emangnya salah? Ya udah, itu urusan dia dengan Allah, nggak perlu kita jadi hakim buat dia, gitu. Nah, ini ya satu kaidah penting, ya, karena memang yang bikin rusak hubungan di antara kita seperti itu. Ilmu tazkiyah yang harusnya dipakai untuk menilai diri kita dipakai buat ya gibahin orang lain. Akhirnya makin rusaklah hubungan antara sesama kita. Padahal Allah mengatakan, ya, Rasul mengatakan iyyakum wazon, jangan suka nebak-nebak, jangan suka nuduh-nuduh, karena sebagian besar prasangka itu bohong semuanya, gitu kan, ya. Ini tolong perhatikan, kalau jenengan lagi berada di majelis rasan-rasan itu, ya, biasanya itu yang muncul, ya tidak? Ya, majelis rasan-rasan itu biasanya nggak pernah kehabisan bahan, ada aja yang dikunyah, begitu kan, ya. Nah, ini bisa menghapuskan banyak amal kebaikan kita. Baik, ini tentang ilmu. Wa yadharuz zina, dan tersebarnya perzinahan. Ini kalau kita baca dari tren 2020 atau sebelum itu sampai sekarang, orang sudah semakin masif melakukan, ya. Naudzubillah summa naudzubillah, ya. Watak surun nisa, di akhir zaman wanita akan membludak jumlahnya, dan majelis ini adalah bukti yang nyata, gitu loh, ya. Ya, saya laki-laki sendirian di sini ditemani sama fotografernya, itu, ya. Kata Rasulullah, hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qaimul wahid, sampai satu laki-laki dijadikan sebagai penanggung jawab 50 wanita. Ya, ini maaf ya, ada kiai ustadz yang pernah menjadikan hadis ini sebagai dalil boleh mengawini 50 wanita. Ya, tentu ini ngawur dan tidak berdasar. Al-qayyim memang bisa jadi maknanya suami, tapi bisa jadi maknanya tidak harus suami, namun dia menanggung orang perempuan lebih banyak. Kan ada toh yang dijuluki Abu Janda, itu kan, ya. Ya, maksudnya bukan Abu Janda yang itu, ya. Ya, tapi dia mengurusi janda-janda banyak sekali sampai jumlahnya ratusan. Ngurusi panti asuhan, ya toh. Ingat di mana, daerah Malang atau Surabaya itu Pak siapa yang ngurusi punya panti jompo, tempat menampung bapak ibu yang dibuang sama keluarganya, ya. Ini adalah al-qayyimul wahid. Banyak
perempuan yang kemudian mereka tak memiliki suami, kemudian mereka harus ditampung atau ditanggung oleh seorang laki-laki. Nabi menyebutkan dengan perbandingan 1:50 ya. Kenapa bisa terjadi demikian? Banyak faktor. Satu, korban peperangan yang luar biasa. Mayoritas kalau perang itu perang beneran ya, bukan pembantaian ya. Ya, kalau seperti yang di Sudan itu kan pembantaian, perempuan dibantai. Ya, di Gaza juga demikian, perempuan dan anak-anak terbantai. Tapi kalau perang itu perang beneran itu berarti prajurit lawan prajurit, tentara lawan tentara, maka korban terbesar adalah laki-laki. Ya, korban terbesar adalah laki-laki, sehingga laki-laki banyak yang meninggal dunia, menyisakan wanita dan anak-anak. Ya, dan di akhir zaman nanti peperangan akan semakin menggila. Ini informasi terbaru di Hadramaut, terjadi konflik peperangan antara 3 kelompok, yang satu didukung Saudi, yang satu didukung Uni Emirat, yang satu walau alam biswab. Tapi yang pasti korban terbesarnya adalah laki-laki. Di Sudan sudah ratusan ribu nyawa, Bu, lebih dahsyat dari di Gaza. Jadi kalau ibu-ibu tahu, ya saya sampai nggak kuat kalau nonton Gaza saya masih kuat, tapi nonton Sudan itu primitif sekali cara pembantaiannya, ya. Dan sebenarnya kejadian di Sudan sudah berlangsung sejak 3 tahun yang silam, sejak mahasiswa-mahasiswi kita di zaman Menteri Retno Marsudi itu berhasil dievakuasi. Dalam 1 bulan hampir ada 1.000 mahasiswa kita yang berhasil dikeluarkan. Itu sudah terjadi pembantaian sampai sekarang. Kebetulan salah satu guru yang mengajar di tempat kami asli Sudan, tapi sudah WNI. Beliau keluarganya masih ada di sana, cerita sebenarnya yang terjadi di Sudan jauh berkali lipat lebih mengerikan dari di Gaza. Cuman tidak ada beritanya. Ya. Jadi kalau di Gaza itu korban terakhir masih di angka kurang lebih 70.000. Kalau di Sudan yang meninggal dunia sudah ratusan ribu jumlahnya. Dan pembantaiannya sangat-sangat mengerikan sekali. Ya, waliyadzubillah. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, atau memang juga secara apa namanya ya, faktor sosial. Memang jumlah bayi perempuan yang lahir lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Ya. Tapi untuk yang satu ini surveinya saya belum tahu. Cuman para ulama biasanya menjelaskan kenapa kok jumlah laki-laki lebih sedikit daripada jumlah perempuan. Ya, satu memang korban perang, 2 rata-rata memang yang meninggal duluan itu bapak-bapak. Ngacung di sini yang sudah nggak punya suami. Ya, kayaknya banyak ya. Nah, salah satunya apa kok suami meninggal duluan? Itu memang kalau dilihat dari faktor psikologisnya, banyak suami yang meninggal dunia duluan itu karena nggak kuat dengan penderitaan, gitu ya. Bandino diseneni terus karo bojone, gitu loh ya. Ustadz ngarang, nggak ngarang, Bu. Ada hadis sahih, Rasul mengatakan, la tu'zim ra'atun zaujaha illa qalatil hurun in alladhi fil jannah la tu'zihi qatalakillah yusiku ayyufariqaki ilaina. Ya, kata Rasulullah, janganlah seorang istri menyakiti hati suaminya. Tidak, enggak ya, sebentar ya, nanti saya jelaskan itu ya. Ya, Bu, kalau menghukumi pakai apa, Bu? Menghukumi jangan pakai tazkiyatun nafas ya, pakai hukum ya. Ini Rasulullah yang mengatakan, la tu'zim ra'atun zaujaha, janganlah seorang istri menyakiti hati suaminya. Tidaklah seorang istri menyakiti hati suaminya kecuali bidadari surga yang jatah dia akan mengatakan, la tu'zi, hai wanita, jangan sakiti hatinya. Ya, innama huwa dakhilun indaki, dia cuma titipan sementara bersamamu. Yushaku ayyufariqaki wa tarhalu ilaina, sebentar lagi dia akan berpisah darimu dan akan pergi menuju kami. Nah, itu mulakno akeh bojo sing ndang pergi itu loh ya. Karena didongake karo bidadari yang di surga, begitu loh ya. Hah? Gimana, Bu? Ya. Ya, ini nanti ini kalau mau saya tambahkan ya penjelasannya, Bu ya. Hadis
seorang istri menyakiti suami itu hadis yang jelas. Tetapi jenengan tidak akan menemukan satupun hadis yang secara jelas dan tegas ancaman kepada suami yang menyakiti hati istri. Itu nggak ada. Nggak ada. Ya. Tapi kalau perintah menyayangi istri banyak. Perintah mengasihi istri banyak. Tapi ancaman, siapa yang menyakiti hati istri maka tidak mencium bau surga. Siapa yang menyakiti perasaan istri maka dilaknat sama malaikat. Siapa yang menyakiti moodnya istri, bikin istri bad mood, maka dia akan dilaknat malaikat. Itu tidak ada satupun. Saya sudah bolak-balik nyari kok nggak nemu gitu loh ya. Ayat maupun hadis ya. Kenapa kira-kira? Nah, kalau sayangilah istrimu yang semisal ada. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Ya, berwasiatlah dengan kebaikan untuk istrimu itu ada. Tapi kalau siapa yang bikin sakit hati istrinya, maka dia begini begitu itu nggak ada. Apa hikmahnya kira-kira, Bu? Ya. Kalau ada hadis kayak begitu, semua laki-laki bakal masuk neraka, Bu. Betul ya. Lah sekarang wong lanang opo sing ora salah karo bojone itu opo coba? Kabeh salah, ya toh? Ya, karena pakai perasaan perempuan. Maka betapa kacaunya kalau syariat ini mengikuti perasaan perempuan, begitu loh ya. Disitulah kemudian perasaan perempuan tidak dijadikan sebagai dasar hukum. Tapi nek wong lanang itu kenapa dijadikan dasar hukum? Karena laki-laki itu hikmahnya ya, ini bukan karena hikmahnya, karena memang laki-laki lebih dominan logikanya. Kalau logika itu kan bisa menjadi salah satu tolok ukur sesuatu itu dianggap logis dan tidak logis. Tapi nek perempuan nggak pakai logis-logisan, pokoknya gitu loh ya. Nah, kalau sudah pakai jurus pokoknya, maka kebenaran akan rusak ya. Apalagi nek jenengan perdalam lagi, Bu, isi kandungan syariat Islam ya. Nek itu pakai perasaan, adanya sakit hati semuanya. Ya. Coba kalau istri nusyus, istri membangkang, perintah Allah gimana, Bu? Wallati takhafuna nusuzahunna faiduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Kalau istri kamu membangkang, nasihati nggak mempan, pisah ranjang nggak mempan, pukul, tapi jangan sampai melukai, kan gitu dong. Lah sekarang suami yang nusyus malah ditambah sama Allah, nusyus sama i'rad. Tahu i'rad nggak, Bu? Berpaling hati ya. Wa ini mer'atun khafat min ba'liha nusudan aw i'radan. Apabila suami kamu nusus, nggak mau nafkahi, berpaling kepada yang lain, kata Allah apa? Fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha. Bu, minta damai saja, gitu loh ya. Wah, enak men wong lanang. Nah, gitu toh. Itu ucapan wanita yang belum meyakini Al-Quran, itu loh ya. Padahal Allah mengatakan apa? Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Quran ini diturunkan bukan buat menyakiti hati jenengan. Quran ini diturunkan sebagai peringatan. Anda boleh nggak terima, tapi simpen dalam hati aja, nggak boleh diomongin. Nanti kalau diomongin ada hukumnya, ya Bu ya. Dalam Islam kalau cuman di dalam hati, perasaan itu tidak ada hukumnya. Tapi kalau sudah diekspresikan dalam bentuk emosi, ucapan dan tindakan, itu baru kena hukum. Nih misalnya, saya nggak suka sama jenengan, nek saya diem aja kena hukum nggak? Enggak. Tapi kalau nggak sukanya saya ungkapkan dalam bentuk mukul, mengata-ngatai, ya, menzolimi, itu baru ada hukumnya, begitu kan ya. Jenengan seneng sama suami, cuman dalam hati, ada pahalanya nggak? Enggak. Tapi kalau sudah diungkapkan dengan senyum, gawe ke kopi, kemudian mengucapkan kata-kata mesra manja, baru jadi pahala, begitu loh ya. Kalau cuman
Cinta dan benci secara naluri selama tidak diekspresikan itu tidak kena hukum. Hukumnya baru kena kalau sudah diungkapkan. Makanya Rasul mengatakan innallaha tajawaza an ummati amma hadatsat bihi anfusaha malam yahdus au ya'mal bihi au kama qala. Allah nggak akan menghitung sesuatu yang cuma lintasan, itu nggak dihitung sampai kemudian diungkapkan dengan kata-kata atau dengan perbuatan. Ya, kan di sini saya nggak tahu dengan yang benci sama marah atau benci dengan cinta kepada saya, kan saya nggak ngerti. Ya, dan itu nggak ada hukumnya di mata Allah. Ya, baru nanti ada hukumnya kalau diungkapkan dengan kata-kata atau dengan perbuatan. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya, hadis berikutnya. Adanya kaum yang diubah menjadi kera dan babi. Ini menurut Dr. Ahmad Al-Mubayyad termasuk hadis tanda akhir zaman yang kecil yang belum menjadi kenyataan. Karena sejauh ini kita belum dapat informasi yang valid siapa manusia yang diubah menjadi kera dan babi di akhir zaman. Kalau di zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa sudah ada. Siapa mereka? Yang disuruh Allah nggak boleh mancing ikan di hari Sabtu, tapi hari Jumat mereka sudah mengalirkan selokan dari empang danau besar ke depan rumah mereka. Jadi kan orang-orang Yahudi Bani Israel salah satu syariatnya ibadah di hari Sabtu. Kalau kita ibadah hari Jumat ya orang Nasrani hari Ahad, ya orang Yahudi hari Sabtu. Mereka dilarang untuk mancing atau beraktivitas pada hari Sabtu, diminta untuk fokus beribadah. Kok yo takdirnya kalau mancing hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad sepi, nggak dapat ikan. Begitu hari Sabtu ikan pada lompat-lompat semuanya. Akhirnya mereka gregetan. Mau mancing dilarang, nggak mancing ikannya lompat-lompat. Begitu mancing Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat nggak dapat. Akhirnya orang Yahudi ngakali. Gimana cara ngakalinya? Mulai hari Kamis atau Jumat mereka sudah bikin galangan dari arah danau melewati depan rumah mereka. Gitu kan? Ya. Akhirnya hari Jumat, pas hari Sabtu mereka memang duduk-duduk tenguk-tenguk di dalam rumah. Tapi ikan yang loncat-loncat itu kemudian melewati selokan depan rumahnya, lalu mereka masang jaring di sana. Terus dia bilang, aku nggak mancing kok, ikannya lewat masuk ke kamarku, gitu loh ya. Ini strateginya orang Yahudi yang ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya orang-orang yang selokannya dibelokkan ke rumahnya tadi, hari itu juga sama Allah muka mereka diganti dengan muka babi dan monyet. Itu loh ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terus kok nggak ada keturunan monyet, nggak ada keturunan babi? Makanya suka ada kata-kata para ulama maupun para aktivis yang menyebut orang Yahudi Zionis itu anak keturunan monyet dan babi, kera dan babi. Ya, kerodata wal khonazir, kera dan babi. Karena memang dulu di antara bapak-bapak moyang mereka ada yang dikutuk sama Allah menjadi kera dan babi. Ya, nah terus kok sekarang nggak ada manusia kera dan manusia babi? Menurut pendapat Ibnu Katsir dan mufassirin yang lain, Bani Israel yang wajahnya diubah menjadi kera dan babi itu kan nggak semuanya. Kan nggak semuanya melanggar ya, nggak semuanya mancing gitu loh Bu. Ya, tetapi saat itu Bani Israel ada 3 kelompok. Satu kelompok yang mancing, ya, dan mereka menikmati hasil pancingannya tersebut. Yang kedua kelompok yang tidak mancing, tetapi setuju dengan perbuatan yang mancing, ya. Dan yang ketiga adalah yang tidak mancing dan mereka menegur teman-teman yang mancing. Hei, nggak boleh kayak begitu. Itu namanya pukil, itu rekayasa, itu ngapusi Allah dan Rasulnya. Maka 3 kelompok ini mengalami nasib yang berbeda-beda. Ya, yang mancing wajahnya diubah menjadi babi. Yang tidak mancing tapi setuju untuk bagian dari yang mancing, wajahnya diubah menjadi kera. Dan yang tidak mancing lalu memberi peringatan kepada kawan-kawannya tadi, ini yang selamat sampai sekarang.
Ya. Nah, adapun yang wajahnya diganti monyet dan babi, itu mereka kemudian mengurung diri. Mereka nggak berani keluar. Mereka malu karena bentuk tubuhnya berubah menjadi kera dan babi, ya. Dan mereka kemudian meninggal dunia tanpa punya keturunan. Makanya nggak ada keturunan manusia yang wajahnya mirip dan kera dan babi. Paham ya? Ini penjelasan para ulama tentang Bani Israel yang wajahnya, bentuk tubuhnya diubah menjadi kera dan babi. Itu betul-betul terjadi. Ya, karena Al-Quran menceritakan dan seperti itu tafsirnya. Jadi yang mancing itu jadi babi, kemudian yang tidak mancing tapi kebagian jatah itu jadi kera. Nah, yang menegur mereka itu yang selamat sampai hari kiamat. Dan inilah yang diingatkan para ulama tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika yang tidak mancing dan terus mengingatkan, hati-hati kamu, jangan mancing, bahaya, ini melanggar Nabi Musa, ini melanggar Allah dan Rasulnya. Lalu ada yang bertanya kepada mereka, lima ta'iduna qaumanillah muhlikum aw mu'adzibahum adaban syadida. Kenapa sih kamu ribut terus tiap hari selalu menegur orang-orang itu? Orang itu kan jelas akan disiksa sama Allah. Maka orang yang selamat ini mengatakan, qalu ma'dziratan ila rabbi. Kami melakukan ini supaya kami tidak punya tanggungan di hadapan Allah. Kami sudah menegur mereka, kami sudah mengingatkan mereka, mereka nggak mau tobat, itu urusan mereka. Tapi kami lakukan bukan karena kami kepo, rese, sirik, iri dengan mereka, tapi kami lakukan supaya kami selamat dan tidak kena siksa. Nah, kelompok inilah yang selamat. Yang diem aja, yang mengatakan aku kan nggak melakukan, tapi dia tidak protes, dia tidak marah kepada tetangganya yang melakukan kemungkaran. Ini sama Allah wajahnya dirubah menjadi babi, kera, ya. Yang mancing tadi dirubah menjadi babi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, para umat sekalian, ini kejadian di Bani Israel, dan kejadian ini sekali, tidak berulang-ulang, ya. Bani Israel takut setelah melihat teman-temannya menjadi kera dan babi, mereka nggak pada keluar. Lalu yang selamat, yang wajahnya utuh manusia, mengetuk pintu rumah mereka, tapi rumah merekanya dikunci semua. Lalu mereka kemudian memanjat, naik ke atapnya. Pas dibuka gendengnya, pas mereka ngintip masuk ke dalam, ternyata teman-temannya, tetangga-tetangganya sudah berubah menjadi kera dan babi, ya. Dan mereka mati dalam keadaan wujud seperti itu tanpa punya keturunan, ya. Nah, jemaah sekalian, tetapi Rasul mengabarkan di akhir zaman nanti akan ada orang yang mengalami nasib seperti Bani Israel tadi. Rasul mengatakan begini, la yakunanna min ummati, umatku, umat Islam ini ya, aqwamun, suatu kaum yang menghalalkan zina, ya, al-hir itu zina, ya. Yang menghalalkan zina ini beda dengan yang berzina, ya. Orang berzina itu dosa, tetapi kalau menghalalkan zina itu kafir, karena menghalalkan yang haram, ya. Dosanya walaupun dia nggak pernah berzina, tapi kalau dia bikin undang-undang bolehnya prostitusi, itu lebih besar dosanya daripada pelaku prostitusi itu sendiri, yang dia meyakini ini dosa tapi piye meneh aku kepepet, begitu ya. Itu beda hukumnya. Kalau yang dia menandatangani hukum prostitusi, itu dosanya dosa kafir karena menghalalkan yang haram, ya. Tetapi kalau pelakunya itu dosa besar, ya. Dia menghalalkan zina, wal harir, menghalalkan sutra, ya, wal khamra, menghalalkan khamr, wal ma'azif, menghalalkan alat musik. Jadi ada beberapa riwayat di sini. Riwayat yang paling kuat adalah ini pendapat ulama yang mengharamkan musik pakai hadis ini. Saya ingin kasih keterangan jalan tengah begini, ya. Hadis ini dijadikan sebagai satu-satunya dalil yang paling sahih tentang haramnya musik. Tetapi nggak berhenti di sini, ya. Seandainya hadis ini tidak ada, hukum homer, hukum zina tetap haram. Paham ya? Seandainya hadis ini tidak ada,
maka hukum homer, hukum zina tetap haram. Kenapa? Karena haramnya homer dan zina itu ditetapkan dengan dalil Quran dan sunnah yang tegas. Sedangkan kata-kata ma'azif itu pada hadis ini yang tentunya ada hubungannya dengan homer dan zina. Maka sebagian ulama yang membolehkan tentang musik ini berdalil bahwa musik, zina, dan homer itu satu paket yang tidak terpisah pada masa itu. Ya, karena biasanya orang itu menari, bermusik sambil ada perempuan pelacur di sebelahnya sambil minum minuman. Dan hari ini kita tahu bahwa musik berkembang luas bukan hanya untuk kepentingan semacam itu. Ya tidak? Ya, mereka bikin nasyid, bikin solawat, bikin lagu mares, bikin lagu perang, dan lain sebagainya, itu menggunakan alat-alat tadi. Maka ya, para ulama yang membolehkan berdalil bahwa madorot ataupun efek yang ditimbulkan dari musik tentu tidak sama dengan efek yang ditimbulkan dari perzinahan dan homer. Ya, apakah masuk akal orang yang berzina dan orang yang mabuk-mabukan disamakan dengan orang yang mendengar sholawatan pakai musik? Apakah sama? Tentu tidak. Nah, ini logika yang digunakan tentu tidak adil. Kalau orang yang mabuk, orang yang berzina, hukumnya kok sama dengan orang yang mendengarkan lagu mares, gitu kan? Ya, atau mendengar sholawat yang di situ ada iringan musiknya. Ya, maka dalam bab ini penilaiannya harus komprehensif. Nah, memang kalau untuk kita muhasabah ya. Kalau untuk kita muhasabah bahwa apa? Bahwa kamu kalau tiap hari itu doyannya musik, nanti males ngaji, nanti males baca Quran. Telinga yang ketagihan musik itu nanti males dengerin Quran. Itu sudah riset banyak. Tetapi misalnya ada tetangga kita atau ustadz tertentu yang masih menggunakan sarana itu, maka jangan disamakan dengan homer dan zina. Paham ya? Ya, sebab memang musik yang ada di zaman Nabi dan di zaman setelahnya yang para ulama sepakat keharamannya itu adalah musik-musik yang menjadi pengiring mabuk dan zina. Orang makin semangat zina, makin semangat mabuk, ditambah dengan tabuhan, gendangan, tarian yang lagu-lagunya memang cabul dan saru semuanya. Ya, maka ini penjelasan ya tentang kok ada ulama yang sampai membolehkan. Ya, karena memang kalau namanya zina sama homer itu sepakat. Ya, minum setetes itu tetap haram hukumnya. Zina tuh walaupun cuma sekali tetap haram dan efeknya jelas. Hadisnya tegas sekali. Namun untuk musik ini tidak tegas, gitu kan ya, tidak tegas dari sisi apa? Dari sisi banyaknya para ulama yang kemudian mengecualikan, menjelaskan, oh kalau musik begini dibolehkan. Buktinya di zaman Nabi dalam pernikahan itu ada tabuhan rebana. Nanti para ulama berbeda. Oh, kalau rebananya dikasih begini-begini jadi nggak boleh hukumnya. Kalau gitar nggak boleh, kalau ini dan sebagainya. Ya, nanti kalau mazhab Syafi'i alatnya. Berarti kalau beatbox boleh dong. Tahu beatbox nggak, Bu? Ya, musik tapi pakai mulut. Itu kan kayak drum band. Lah kalau yang ngomong itu ada 10 orang, itu bisa lengkap loh. Bisa mulut suara seruling, bisa suara gendang, bisa suara piano, bisa macam-macam. Maka beberapa nasyid kan ada yang modelnya beatbox begitu nggih. Ya, yang dia vokalisnya cuma nyanyi, kanan kirinya mulutnya gitu toh, begitu kan ya. Ada yang deng 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 deng. Nah, itu cuma mulut tok begitu. Gimana hukumnya? Ya, tergantung nanti cara menilainya. Kalau menilai dari alat, yaitu mubah semuanya. Padahal secara rasa itu hampir sama, ya tidak? Coba kalau ngikuti para vokalis beatbox yang memang sudah level internasional, masya Allah suaranya itu bisa
mengalahkan suara drum band, mengalahkan suara itu karena saking miripnya gitu loh ya. Maka nanti semua kembali kepada apa namanya pilihan masing-masing ya. Cuman kalau saya ditanya, saya ingin kasih jawaban semacam itu. Orang yang tenggelam dalam musik, dia akan malas untuk baca Quran ya. Maka itulah kita bicara dari sisi dampaknya ya. Sebab ketika para ulama mengatakan wah musik itu bisa melalaikan ya, lo main bola itu kalau melalaikan juga dosa gitu kan ya. Ya tidak, main game kalau melalaikan juga dosa. Oh musik itu bisa membuat kita malas ngaji, jangankan musik begitu kan ya. Naik motor juga kalau malas ngaji jadi ya kan. Jadi yang jadi persoalan itu apa, efeknya atau bendanya. Inilah yang para ulama berbeda pendapat. Cuman tadi buat kita seperti itu ya. Sama mau lagu religi jenengan kalau seharian nyanyi lagu religi terus itu nanti tuh males ngaji begitu kan ya, baca Qurannya mesti males begitu kan. Maka ya kalau jenengan nanya saya yo tengah-tengah tuh begini, nggak perlu menghabiskan waktu untuk kayak begitu. Tapi kok nek di bus, di acara walimahan, di acara lagi kok ada kayak gitu, ya sudahlah ya, nggak perlu kita sibuk. Wah ini haram, dosa dan sebagainya. Mungkin nggak harus sampai pada level semacam itu. Tapi nggak perlu mengkhususkan untuk menikmati kayak begitu sampai kemudian melupakan kewajiban kita ya. Jadi kenapa? Karena memang berangkat dari hukum yang berbeda-beda, ambillah hukum yang paling aman ya. Dan saya tanya, jenengan kira-kira kalau mati lagi menikmati lagu-lagu religi itu ikhlas nggak? Ayo, jenengan milih mana bu? Mati dalam keadaan dengerin lagu religi atau matinya asyhadu alla ilaha illallah? Ayo. Ya, saya matinya lagi nyanyi asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu gimana itu ya? Ya Allah Maha tahu tentang niat kita, tapi secara umum ya kalau lagu-lagu religinya itu adalah lagu-lagu yang cuma menggambarkan cinta, pasutri, kemudian hal-hal yang hari ini kan melebarnya kemana-mana nih bu ya. Ya intinya begini ya. Ada satu penelitian, kenapa kok sampai orang yang menikmati lagu-lagu religi dan sebagainya itu ya, itu bisa males untuk baca Quran karena memang bacaan Al-Quran itu datar. Ibarat masakan, bacaan Quran itu nggak pakai micin, gitu loh ya. Nah lagu-lagu itu ada micinnya, bikin ketagihan. Nah kalau sudah terbiasa micin, nanti dikasih menu yang tanpa micin nggak ada rasanya, gitu nggak ya? Artinya apa? Jenengan kalau kebanyakan micin lagu-lagu, nanti baca Quran nggak enak rasanya. Nah tapi buat orang yang sudah terbiasa murni pakai kaldu tanpa micin, nanti enak rasanya, gitu loh ya. Nah inilah orang-orang yang sudah bisa menikmati Quran, sudah nggak butuh lagu yang begini, itu ya. Ini saya dapat penjelasan semacam itu. Karena jadi lah terus gimana hukumnya micin, kan begitu kan pertanyaannya ya. Lah penjelasannya begitu, nek kebanyakan micin nanti nggak bisa menikmati kaldu yang asli. Lah sama kebanyakan musik religi nanti nggak bisa menikmati baca Quran. Nek nggak bisa menikmati baca Quran, itu setannya lebih banyak, begitu kan ya. Hati kita jadi makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini pendekatannya jangan halal haram ya, pendekatannya pakai silahkan rasakan dampaknya. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang lain ini juga sama, di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu diangkat, kebodohan menyebar, dan khomer serta zina akan menjadi kebiasaan ya. Hadis yang ke-94 juga demikian, tidaklah siang dan malam itu akan berakhir sampai khomer akan diminum oleh umatku. Mereka ngasih nama bukan dengan nama khomer ya. Ibu-ibu, dulu bandara Madinah, bandara Jeddah nggak ada khomer. Kalau bandara Soekarno-Hatta banyak, apalagi bandara Zurich, bandara di Turki, di Asok, semua bandara pasti ada khomernya. Ini Arab Saudi sedang menggodok undang-undang
Homer akan disediakan di kedua bandara tersebut, gitu loh ya. Artinya kalau dulu undang-undang Saudi Homer hanya boleh buat ekspatriat kafir yang sedang bertugas atau berkunjung. Nah, sekarang mau lebih dibebaskan lagi ya, termasuk warga lokal yang di situ juga boleh untuk beli. Ya, wah pemerintah begitu, nggak usah ngeritik pemerintahnya. Kita sedang bercerita tentang Homer akan diminum oleh umat Islam di mana, termasuk di Mekah dan di Madinah nantinya. Waliyazubillah. Ya. Hadis 95, 96 hampir semuanya sama. Yang intinya Homer, zina, harir ini akan merajalela. Begitu juga dengan musik yang tidak bisa menghindar, sampai di mana-mana pun kita merasa ini menjadi apa ya, bisa dikatakan nggak rame dunia kalau tidak ada musiknya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, saya ambil hukum tengah-tengah tadi. Pendekatannya lebih kepada pendekatan tazkiyatun nufus. Anda rasakan dampaknya kalau hari-hari kita lebih banyak mendengar musik tadi, itu seperti Anda makan apa aja pakai micin. Begitu makan yang original, hambar, nggak ada rasanya ya. Dan dampaknya buat tubuh kita bisa kita rasakan ya. Demikian pula dampak daripada nyanyian, lagu, musik dan tadi, dampaknya kepada hati kita itu juga bisa kita rasakan. Demikian jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pertemuan yang akan datang ya. Mau Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, betul. Ya. Ya. Oh gitu. Ya. Ya. Enek tunggalin liane Bu ya. Suaminya pendengarannya sudah kurang maksimal, istri kalau ngomong jadi kudu mengok-mengok, nek kon pakai alat dia tersinggung merasa masih normal ya. Tapi kalau kita ngomong pelan-pelan nggak respon gitu kan ya. Ini kalau saya jawab apa adanya nggak tuntas, nggih. Ya, kalau saya jawab adanya nggak tuntas. Mungkin jawaban saya di pertemuan ini sing sabar nggih Bu, gitu ya. Ya, nggak begini. Kadang-kadang tidak semua solusi harus berujung kepada syukur dan menyenangkan. Ya, tidak semua persoalan hidup kita harus berakhir dengan bahagia. Ya, pertemuan kita, problematika kita kadang-kadang masih harus berujung dengan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang harus saya jalani. Tapi maksud saya karena waktu kita terbatas, dengan pertanyaannya tidak bisa dijawab secara detail dan rinci, ya sementara jawaban saya demikian ya. Ala kulli hal begini ya. Apalagi ngapunten ya, kalau seusian jenengan itu sabar sama suami itu tinggal berapa lama lagi tuh Bu? Ya. Kita itu cuma disuruh sabar sampai mati kok. Nek engko bar duhur meninggal dunia ya tinggal 4 jam lagi. Ya. Nggak suwe Bu, nggak lama. Yang kekal dan lama itu nanti pahalanya. Yang kekal selama-lamanya itu hadiah dari Allah atas kesabaran kita. Nek sabarnya itu nggak lama, bener ya. Ini bukan omong kosong, karena Rasul mengatakan isbiru hatta talqarakum. Kamu cuma disuruh sabar sampai nanti ketemu sama Allah. Ya, ini saya tidak sedang ngisi pengajian di depan Genzi 17-an loh ya. Ini seket swidaan loh ini gitu kan ya. Yang sudah ya, saya tentu tidak mendoakan sebentar lagi ya, tapi menyadarkan bahwa kita ini tinggal sebentar lagi. Ya wis disabari ya. Karena begini Ibu-ibu ya, kalau kita tidak menemukan jawaban atas persoalan yang kita hadapi,
maka itu adalah kenyataan hidup yang harus kita terima. Ini kaidahnya. Nanti bikin tenang gitu ya. Jadi kalau kita punya solusi, iya, makanya dengan yang kudu sabar. Nggih, ya. Kata Allah gimana? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampunya. Besok jenengan di hadapan Allah kalau ditanya, apa yang sudah kamu lakukan terhadap suamimu? Ya Allah, aku hanya melakukan sesuai kemampuanku sebagaimana yang kau perintahkan. Insya Allah mudah-mudahan hujah jenengan diterima sama Allah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.